Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih Gustiawan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Yarsi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktekkan pembuatan siklus akuntansi menggunakan Microsoft Excel sebagai syarat untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah komputer akuntansi. Pada sheet yang pertama, kita akan membuat menu utama terlebih dahulu. Pada menu utama ini, kita isikan dengan judul, nama perusahaan, periode pembuatan, laporan keuangan, dan juga menu-menu yang ada pada laporan keuangannya, seperti daftar akun, jurnal umum, buku besar, neraca lajur, laba rugi, dan neraca. Selain itu, kita juga bisa menambahkan background sesuka kita agar kelihatan lebih menarik. Selanjutnya, kita akan membuat sheet yang kedua yang merupakan sheet daftar akun. Pada sheet daftar akun ini, kita membutuhkan format yang berisikan nama perusahaan, periode pembuatannya, dan tabel yang berisikan kode, nama akun, pos saldo, pos laporan, debit, dan kredit. Untuk kolom kode, nama akun, debit, dan kredit, pengisiannya dilakukan secara normal atau manual. Untuk mempersingkat waktu, di sini sudah saya isikan sesuai data yang saya punya. Selanjutnya, setelah kita mengisi kode, nama akun, debit, dan kredit, kita akan mengisikan pos saldo dan pos laporan. Pos saldo dan pos laporan ini pengisiannya menggunakan data validation yang ada pada menu data. Caranya yaitu kita akan mengisi pos saldo terlebih dahulu dengan mengklik kolomnya, lalu kita klik menu data, data validation, allow-nya kita ganti menjadi list, checklist pada ignore blank kita hilangkan. Untuk pos saldo, source-nya kita isikan dengan debit, kredit, strip. Lalu kita klik OK. Setelah itu, kita bisa memilih saldo normalnya masing-masing akun dengan cara mengklik simbol segitiga ke bawah ini. Untuk pertama, kita klik saja debit terlebih dahulu. Lalu kita tarik hingga akun yang paling akhir. Lalu kita sesuaikan mana yang saldo normalnya debit dan saldo normalnya kredit. Untuk di data saya ini, yang merupakan saldo normalnya kredit yaitu dari akumulasi penyusutan gedung hingga akun pendapatan jasa. Namun di akun ekuitas, prive-nya nanti saldo normalnya debit. Caranya kita ganti saja menggunakan segitiga ke bawah tadi. Kita klik kredit. Kita tarik saja hingga ke pendapatan jasa. Lalu di akun prive kita ganti lagi menjadi debit.
Untuk pos saldo di aset, aset lancar, aset tetap, kewajiban atau liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan biaya, kita hapus saja karena itu merupakan judul akunnya. Setelah itu, kita akan mengisi pos laporan dengan cara yang sama menggunakan data validation. Allow-nya kita ganti menjadi list. Checklist pada ignore blank kita hilangkan. Namun untuk pos laporan, source-nya bukan lagi debit dan kredit, tetapi neraca, laba, rugi, strip. Lalu kita klik OK lagi. Lalu kita pilih saja neraca terlebih dahulu. Kita tarik hingga akun paling akhir. Setelah itu, kita ganti saja yang akunnya atau pos laporannya terletak pada laba rugi seperti pendapatan jasa hingga biaya. Seperti pendapatan jasa hingga biaya-biaya. Kita ganti saja menjadi laba rugi. Kita tarik. Lalu seperti pada pos saldo tadi, untuk di akun aset, aset lancar, aset tetap, kewajiban atau liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan biaya, kita hapus saja. Setelah kita mengisi sheet daftar akun, selanjutnya kita akan mengisikan sheet jurnal umum. Di sini kita memerlukan format yaitu nama perusahaan, jurnal umum, periode pembuatan, dan 2 tabel. Di tabel yang pertama kita isikan dengan akun 1 dan akun 2. Di tabel yang kedua kita isikan dengan tanggal, bukti, keterangan, kode akun, debit, dan kredit. Pada sheet jurnal umum ini kita akan mengisikan tabel pertama dulu, yaitu akun 1 dan akun 2. Pada akun 1 ini kita isi dengan rumus sama dengan, lalu kita klik kolom pertama kode akun, lalu enter. Setelah itu kita tarik saja hingga ke bawah. Selanjutnya di akun 2 kita isikan dengan rumus sama dengan kontif buka kurung, kita klik kode akun atau kolom pertama kode akun, titik 2, maka akan muncul G6 lagi, lalu koma, kita klik lagi kolom pertama kode akun, lalu tutup kurung, dan enter. Setelah itu kita tarik saja hingga ke paling bawah. Fungsi dari akun 1 ini nantinya akan menampilkan kode yang
kita gunakan di kode akun ini. Lalu di akun 2-nya akan menampilkan jumlah kode yang sudah terpakai. Untuk di tabel kedua ini kita isikan sesuai dengan data transaksi yang kita punya. Di sini data transaksi saya yaitu pada yang pertama pada tanggal 1 April 2020 transaksinya pembayaran sewa kantor Febi UMP bulan Maret sejumlah 600.000. Maka di Excel-nya kita isikan tanggalnya terlebih dahulu yaitu 1 April 2020. Lalu di keterangan ini kita isikan dengan jurnalnya yaitu biaya sewa pada kas. Untuk mengisi kode akunnya kita ke sheet daftar akun terlebih dahulu, lalu kita blok semua kolom kode. Kita ke menu formulas. Selanjutnya kita klik define name. Name-nya kita isi dengan kode akun. Lalu kita klik OK. Setelah kita blok dan setelah kita formulas tadi, kita kembali ke sheet jurnal umum. Lalu di kolom pertama kode akun ini kita menggunakan data validation. Allow-nya kita ganti menjadi list. Checklist pada ignore blank kita hilangkan. Untuk di source-nya kita isi sama dengan nama formulas tadi yaitu kode akun. Setelah itu kita klik OK. Kita tarik saja hingga ke bawah supaya nanti tidak mengulang caranya. Maka kita isikan kode akunnya dengan memilih di hasil dari data validation tadi. Karena biaya sewa kode akunnya 5102, maka kita pilih kode 5102. Begitu juga untuk kas. Karena kas kodenya 1101, kita pilih juga kode 1101. Untuk debit dan kreditnya kita isi secara manual. Karena tadi transaksinya sejumlah 600.000. Maka kita isi 600.000 juga. Biaya sewanya di debit dan kasnya di kredit. Setelah itu kita lanjut ke transaksi yang kedua, yaitu pada tanggal 2 April 2020. Transaksinya membeli perlengkapan kantor secara kredit sebesar 150.000. Maka di sheet jurnal kita isikan tanggalnya terlebih dahulu, yaitu tanggal 2 April
2020. Jurnalnya perlengkapan kantor. Pada utang usaha. Kita isi lagi kode akun sesuai dengan jurnalnya. Yaitu perlengkapan kantor dengan kode 1105, utang usaha dengan kode 2101. Lalu perlengkapan kantor pada debit sejumlah 150.000. Utang usaha dikredit sejumlah 150.000. Lalu transaksi yang ketiga yaitu tanggal 4 April 2020. Transaksinya membeli tanah seharga 12.500.000, dibayar secara tunai 2.500.000 dan sisanya wesel. Maka jurnalnya tanah pada kas dan utang wesel. Dan jangan lupa kita isikan tanggal transaksinya yaitu 4 April 2020. Kita isikan kodenya juga. Lalu tanah di debit sejumlah 12.500.000. Kas dikredit sejumlah 2.500.000. Utang wesel juga dikredit sejumlah 10 juta. Selanjutnya transaksi yang keempat yaitu pada tanggal 8 April 2020 dikirim faktur tagihan kepada pelanggan secara kredit sejumlah 12 juta. Maka jurnalnya piutang dagang pada pendapatan jasa. Jangan lupa juga mengisikan tanggalnya yaitu tanggal 8 April 2020.
Kita isikan juga kode akunnya. Lalu kita isikan jumlahnya, yaitu piutang dagang 12 juta di debit dan pendapatan jasa 12 juta di kredit. Lalu transaksi yang kelima pada tanggal 11 April 2020, transaksinya dikirim faktur tagihan kepada pelanggan secara kredit sebesar 950.000. Maka jurnalnya yaitu piutang dagang pada pendapatan jasa. Jangan lupa juga mengisi tanggalnya, yaitu tanggal 11 April. Isi kode akunnya. Dan juga isi jumlahnya. Sebesar 950.000. Transaksi yang keenam yaitu pada tanggal 15 April 2020, pembayaran gaji karyawan sebesar 1.700.000. Maka jurnalnya biaya gaji dan komisi pada kas. Tanggalnya 15 April 2020. Kode akun, sebesar 1.700.000. Lalu transaksi yang ketujuh tanggal 20 April 2020, dikirim faktur tagihan kepada pelanggan secara kredit sebesar 4 juta. Yaitu jurnalnya piutang dagang pada pendapatan jasa.
Lalu transaksi yang ke-8 tanggal 30 April 2014. Lalu transaksi yang ke-8 yaitu tanggal 30 April 2020. Di data ini salah. Sebelumnya saya mohon maaf, ini harusnya 2020 bukan 2014. Dengan jurnal biaya lainnya pada kas. Sejumlah 135.000. Transaksi yang ke-9 tanggal 30 April 2020 juga, yaitu membayar gaji sejumlah 3 juta rupiah. Dengan jurnal biaya gaji dan komisi pada kas. Sejumlah 3 juta rupiah. Lalu transaksi yang terakhir yaitu tanggal 30 April 2020 juga, yaitu membayar keperluan pribadi pemilik Raisa sebesar 1 juta rupiah. Dengan jurnal Prive Raisa pada kas. Sebesar 1 juta rupiah. Selanjutnya, pada sheet yang keempat, kita akan membuat buku besar yang memerlukan format yaitu nama perusahaan, buku besar, periode pembuatan, kode akun, nama akun, pos saldo, saldo awal, dan tabel yang berisikan nomor, tanggal, bukti, keterangan, debit, kredit, dan saldo. Pertama, kita akan mengisi kode akun terlebih dahulu.
Untuk pengisian kode akun, kita menggunakan data validation seperti tadi, yaitu kita klik data validation, low-nya kita ganti menjadi list, checklist pada ignore blank kita hilangkan, source-nya kita isi dengan sama dengan kode akun. Lalu kita klik OK. Maka setelah itu kita pilih kode yang akan kita gunakan. Selanjutnya kita mengisi nama akun. Sebelum kita mengisi nama akun dengan rumus, kita kembali ke sheet daftar akun. Lalu kita blok semuanya dari kode hingga kredit. Setelah itu kita ke menu formulas, define name. Untuk name-nya kita isi dengan daftar akun. Lalu kita klik OK. Selanjutnya kita kembali ke sheet buku besar. Barulah kita isi nama akun ini menggunakan rumus, yaitu sama dengan VLOOKUP, buka kurung, kita klik kolom C5 atau kolom kode akun, koma, daftar akun, koma, 2, koma, false. Tutup kurung lalu enter. Maka akan muncul nama akun sesuai kode akun yang di atasnya. Selanjutnya kita pengisian pos saldo dengan rumus sama dengan VLOOKUP, buka kurung, kita klik lagi kolom kode akun atau kolom C5, koma, daftar akun, koma, untuk pos saldo kita menggunakan angka 3, koma, false. Setelah itu yang terakhir kita mengisi saldo awal dengan rumus sama dengan VLOOKUP, buka kurung, kita klik lagi kolom kode akun, koma, daftar akun, koma, 5, koma, false. Tutup kurung, plus VLOOKUP lagi, buka kurung, kita klik lagi kolom C5, koma, daftar akun, koma, 6, koma, false. Lalu enter. Maka akan muncul saldo awal yang ada pada daftar akun. Karena kas di daftar akun debit, maka akan muncul juga di buku besar pos saldonya debit. Setelah itu kita mengisi tabel ini dengan cara manual, yaitu di nomor 1 ini kita isi dengan saldo awal sejumlah 18 juta. Lalu kita isi dengan data transaksi yang berhubungan dengan kas tadi. Kita kembali ke sheet jurnal umum. Di sini karena jurnal yang berhubungan dengan kas ada banyak, untuk mempermudah kita blok semuanya terlebih dahulu. Lalu kita klik filter. Lalu di keterangan kita klik select all-nya, kita hilangkan dulu checklistnya.
Lalu karena kita membutuhkan data yang berhubungan dengan kas, maka kita klik yang kas atau kita kasih checklist. Lalu klik OK, maka akan muncul semua yang berhubungan dengan kas atau transaksi yang berhubungan dengan kas. Lalu kita blok saja angkanya. Kita copy. Kita kembali ke sheet buku besar. Karena tadi di sheet jurnal umum kasnya terletak pada kredit, maka di sheet buku besar kita juga letakkan di kredit. Setelah itu kita jumlahkan saldo awal dengan transaksi-transaksi yang terjadi tadi. Caranya yaitu dengan rumus sama dengan sum, kita klik saldo awalnya, karena dia kredit transaksinya, maka kita kurangkan, kita klik saldonya, tutup kurung, lalu enter. Begitu juga dengan yang lainnya. Setelah kita jumlahkan, maka akan di akhirnya muncul saldo akhir setelah terjadi transaksi, yaitu 9.065.000. Untuk akun yang lainnya, kode akunnya bisa kita copy saja dengan kode akun yang tadi, yaitu kita copy, lalu kita paste di sini. Karena ini masih kas, masih serupa dengan di atas, maka kita ganti saja dengan akun yang selanjutnya. Cukup kita gantikan kode akunnya, maka nama akun, pos saldo, dan saldo awal akan mengikuti terganti juga. Lalu kita isi lagi tabelnya dengan cara yang sama. Karena kita sekarang membutuhkan transaksi yang berhubungan dengan piutang dagang, maka di jurnal umum tadi kita cukup ganti atau memberi checklist pada piutang dagang dan menghapus checklist pada kas tadi. Lalu kita tinggal copy saja angkanya. Karena di sini angkanya semuanya di debit, maka di buku besar juga kita letakkan di debit. Lalu kita jumlahkan juga dengan cara yang tadi.
karena dia transaksinya di debit, maka kita tambahkan, bukan dikurangkan. Setelah kita jumlahkan, maka akan muncul saldo akhirnya, yaitu sejumlah 32.950.000. Selanjutnya kita copy lagi kode akunnya sampai saldo awalnya, kita paste ke buku besar yang ketiga, lalu kita ganti juga kode akunnya ke yang 1103. Setelah itu kita isi juga tabelnya, yaitu saldo awalnya terlebih dahulu. Karena di jurnal umum tidak ada transaksi yang berhubungan dengan asuransi dibayar di muka, jadi di buku besar hanya ada saldo awalnya saja. Untuk mempersingkat waktu, karena akunnya ada 22, untuk akun lainnya sudah saya isikan terlebih dahulu dengan menggunakan cara-cara yang sama seperti yang saya contohkan tadi.